Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan nomor NPM 2010260. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Tata Negara dengan materi Asas Hukum Tata Negara. Baiklah, sebelum itu saya akan masuk pada pengertian hukum tata negara. Untuk orang hukum tata negara tidaklah asing didengar lagi, tapi masih ada beberapa orang hukum yang tidak mengetahui pengertian dari hukum tata negara itu. Hukum tata negara sendiri ialah hukum yang mengatur struktur ketatanegaraan dari suatu bangsa. Selanjutnya masuk kita pada asas hukum tata negara di Indonesia. Asas sendiri ialah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Pada asas hukum tata negara sendiri terdapat 5 asas. Yang pertama ada asas Pancasila. Yang kedua ada asas negara hukum. Yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang keempat asas negara kesatuan. Dan yang kelima asas pembagian kekuasaan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, asas Pancasila. Asas Pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila sendiri terbentuk pada tanggal 1 Juni. Nah, Pancasila ini dijadikan pedoman hidup dan memiliki 5 butir nilai, yang mana aturan manapun termasuk undang-undang harus mengikutinya. 5 butir nilai Pancasila diantara lain, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, asas Pancasila memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah Pancasila dijadikan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia, sehingga setiap visi dan misi selalu menjunjung asas Pancasila ini. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia atau yang disebut juga dengan identitas nasional. Nah, yang ketiga, Pancasila dijadikan pandangan bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur ketika didirikan negara Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila dijadikan sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam pembentukan aturan harus mengikuti asas Pancasila. Nah, itu tadi dia asas pada Pancasila. Lanjut kita ke asas kedua. Yaitu asas negara hukum. Asas negara hukum sendiri menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandasan hukum, di mana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, baik rakyat maupun pemerintahnya harus patuh dan taat kepada hukum. Aturan itu biasanya berbentuk dalam undang-undang. Negara hukum bermakna bahwa suatu negara tersebut memihak akan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar semata-mata kekuasaan pemerintahnya. Terus terdapat beberapa ciri-ciri. Pertama, adanya supremasi hukum. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, adanya peradilan tata usaha negara. Nah, asas negara hukum juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusianya. Yang kedua, pemerintahan akan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Jadi pemerintah tidak bisa seenaknya. Yang ketiga, rakyat akan tunduk pada aturan hukum sehingga meminimalisirkan pelanggaran sosial dan norma. Lanjut kita ke asas ketiga.
Lanjut kita ke asas ketiga, yaitu negara kesatuan. Asas negara kesatuan merupakan prinsip dasar bahwa suatu negara tersebut merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan. Negara yang berdaulat terlahir dari konsep susunan negara. Negara yang berdaulat ini biasanya di mana pemerintah yang tertinggi dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, ciri negara kesatuan itu salah satunya adalah sentralistik. Selain itu, asas negara kesatuan memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, dengan adanya asas negara kesatuan, segala kekuasaan tergabung dalam pusat pemerintahan. Yang kedua, apabila terjadi serangan, negara akan bersatu melawan tanpa memecah belah-belah pihak. Yang ketiga, ada bagian-bagian tersendiri yang mengatur dalam menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, menjadikan tujuan negara dalam satu fokus, yakni mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lanjut kita ke asas keempat. Lanjut kita ke asas keempat, yaitu pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip-prinsip pembagian kekuasaan di setiap daerah masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok. Oleh karenanya, dibagilah kekuasaan tersebut untuk mencegah pemimpin atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Meski begitu, masing-masing kekuasaan ini tetap saling sama satu sama lain. Nah, asas pembagian kekuasaan ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi diantaranya, pertama, dengan diterapkan asas pembagian kekuasaan, masing-masing pemimpin atau kelompok lebih terfokus pada pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, kekuasaannya stabil dan tidak saling timpang tindih. Yang ketiga, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, lanjut kita ke azas yang kelima. Masuk kita ke asas kelima, yaitu kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Sedangkan kedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Sehingga dalam pemerintahan melaksanakan fungsinya atau tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Asas kedaulatan rakyat berarti prinsip negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Asas kedaulatan rakyat memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah dengan diterapkan atas kedaulatan, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Yang kedua, rakyat paham atas kondisi mereka sehingga bisa tahu bagaimana sih cara tepat untuk mensejahterakan hidupnya. Dan yang ketiga, rakyat dapat mengatur pemerintahannya untuk menuju kesejahteraan tanpa harus terinjak kekuasaan. Nah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai asas hukum tata negara Indonesia. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.